Sebetulnya kami ini berdelapan, Mbak. Berdelapan yang memang sudah komit sejak kira-kira 2017. 2017 itu kami sudah sama-sama dari 8 perusahaan ini meniti semua aspek untuk bisa mengejawantahkan perintah undang-undang. Dari prosesnya, kan sekarang itu proses itu nilai bobot, Mbak. Sedangkan proses terhadap negosiasi tidak dinilai. Nah, kami ini rata-rata itu baru mencapai sekitar 47%, paling tinggi 51,6. Itu pun dalam pembobotan itu kan ada perizinan, ada sarana dan prasarana dan lain sebagainya, itu dinilai, Pak. Nah, sekarang yang memang mengalami kesulitan itu adalah prakonstruksinya. Hmm, Prakonstruksi ini kan harus sudah closing statement, Pak, ya. di mana kita sudah akad kredit dengan investor. Kalau kemarin kami masih pakai uang kita sendiri, Mbak, Hmm, mempersiapkan lahan, mempersiapkan tapak pabrik, mempersiapkan sarana dan prasarana, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau di Indonesia ini kami dilepas di hutan belantara, Mbak. Tidak kita disediakan sarananya suruh bangun. Kalau melihat dari perkembangan pembangunan di Cina untuk memulai dari proses kegiatan industrialisasi, itu kita disiapkan sarana semua, Mbak. ya. Artinya apa? Sampai kepada masalah-masalah sosial pun itu pemerintah yang menanggung. Kalau ini enggak, Pak. Kita Jadi menurut sendiri Anda yang harus. pemerintah hanya memberikan mandat, pemerintah hanya memberikan kewajiban, namun tidak membantu pengusaha turun tangan untuk memudahkan mandat-mandat pembangunan smelter dan lain-lainnya. Saya tidak ingin mengatakan seperti itu, terlalu vulgar kalau saya mengatakan. Pemerintah membantu mungkin dalam rangka untuk memberi semangat. Tapi intinya kami sendiri yang berjuang di lapangan, Pak. Hmm, Apapun yang terjadi, kan kita ini ada pameo begini. Kenapa kalau bisa dipermudah, kenapa harus kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu. Ini saya kira sudah tidak bukan isapan jempol lagi dan ya, semua pengusaha sangat merasakan dampak itu. ya, Tapi kita nggak cengeng. Tadi seperti Pak Anu mengatakan, Pak Digo mengatakan bahwa 3 tahun ini COVID, saya nggak mau pakai alasan COVID. Karena kalau pakai alasan COVID katanya pengusaha itu cengeng. Oke, kami jalan kok. Kami bisa tertatih-tatih, kami bisa sampai ke 40%. Itu kan bukan pekerjaan ringan. Ini adalah pekerjaan berat yang harus kita keluarkan dari dana sendiri. Sedangkan investor sekarang juga tidak sebaik-baik amat pada saat 10 atau 10 tahun yang lalu. Investor sekarang juga mengalami kesulitan, Mbak. Mengalami ya. sesuatu perubahan yang sangat besar. Dan yang berminat hanya Cina, Mbak. Nggak ada lagi. Kalau tidak ada Cina, tidak ada lagi yang kira-kira berminat untuk masuk ke dalam dunia pemurnian di bauksit. Ya, baik Itu Pak saya kira, Ronald. Pak. Baik Pak Ronald. Terima kasih banyak Pak atas beberapa paparannya. Tanggapannya seperti apa? Saya kembali lagi ke Pak Joko mungkin. Tadi Pak Singgi Widakdo juga sudah menyebut bahwa perlu adanya audit detail jalannya pembangunan smelter bauksit. Nah, dengan ini apakah jika nanti benar Juni 2023 yang notabene-nya hanya sekitar sebulanan lagi nih Pak Joko benar diberlakukan, menurut Anda dampaknya seperti apa terhadap pengusaha bauksit dan juga pertambangan lainnya? Ya kalau yang saya amati, pemerintah memang harus mengaudit apakah yang diceritakan oleh Pak Ronald tadi benar adanya. Jadi kita harus bermain dengan data, bukan masalah apa pengusahanya kurang berusaha, tapi kita datanya bagaimana dan evaluasi dari pemerintah dasarnya apa, kemudian kita satukan untuk mencari penyelesaian bagi pengusaha-pengusaha bauksit. Yang jelas ada 1.209 tenaga kerja di sektor bauksit. Dan kalau itu punya istri satu, punya anak dua, berarti mereka hidup berempat. Nah kalau punya istri dua, bisa lebih banyak lagi kan. Ini kan perlu dipikirkan karena biaya sosial daripada penutupan tambang yang saya alami waktu saya tinggal di Birmingham itu cukup berat. Banyak orang menjadi miskin dan mengalami kesukaran untuk menopang kehidupan. Baik. Inilah yang perlu kita pikirkan bersama. Yang Baik Pak kedua, Joko. tentu akan berdampak kepada dunia usaha pertambangan karena kepercayaan dari investor akan turun. Karena apa? Sudah mengeluarkan modal yang Ya, diceritakan oleh Pak Ronald tadi tertatih-tatih. Ya sebenarnya bukan saya yang memang tertatih-tatih kan Pak.
Dia Jadi betul, Pak. Baik. kita harus mengakui bahwa itu berat. Baik. Betul. Baik. Kita Jadi akan memang akan coba ada untuk- dampak ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya Pasti. pencanangan kebijakan yang memang tadi seperti Anda lihat tidak begitu merujuk kepada data. Nah, saya kembali lagi ke Pak Ronald karena memang ini waktu juga begitu singkat. Jika memang benar akhirnya diberlakukan pelarangan ekspor pada Juni 2023 ini, sebenarnya apa yang seharusnya perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah dan dampaknya terhadap pengusaha? Dan mungkin terakhir saja Pak, apakah sudah ada terjalin komunikasi yang jelas antara pengusaha dan pemerintah mengenai data dan kesiapan yang ada terhadap larangan ekspor bauksit di Juni 2023 ini? Ya, kalau komunikasi selalu ada, Mbak, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Bahkan saya secara ekstrim mengatakan, kalau pengusaha ini buat smelter semua, terus nanti kita mau jual kemana? Jadi sebetulnya kita zoning aja lah, kita buat konsorsium sehingga kekuatan likuiditas itu akan terjaga. Misalnya 3 perusahaan pada zona tertentu buat satu, nanti pemerintah ikut masuk saham di BUMN, sehingga mungkin jauh lebih mudahkan daripada harus masing-masing perusahaan buat smelter. Nah ini juga merupakan kendala yang sebetulnya sudah terdeteksi lama tapi tidak pernah mau diejawantakan. Baik. Kalau kita duduk bersama, kita coba menggali masalahnya dan kita bisa bisa menyederhanakan untuk bisa jadi, saya kira banyak jalan kok, Mbak. Baik. Saya kira itu.